Oke, shalom Pak Kusma. Saya John Michael Pati dengan NIM 2431575 akan mempresentasikan tentang agregat supply trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Dan di sini ada rekan saya Herlin Kobak Siep 2431514. Cuma dia tidak bisa mengikuti pembuatan video karena dia setelah membuat video. Jadi ada sedikit miskomunikasi jadinya saya membuat video juga. Nah, untuk materi ini diambil dari Manq Makroekonomik chapter 14. Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, untuk apa yang dibahas itu ada aggregate supplies. Jadi kurva yang menunjukkan hubungan tingkat harga dan output ekonomi. Dalam jangka pendek, aggregate supplies miring ke atas karena harga bersifat kaku atau sticky. Yang kedua ada model harga kaku atau sticky price. Jadi harga tidak cepat berubah karena kontrak, biaya menu, dan pelanggan. Tidak suka perubahan harga yang mendadak. Selanjutnya ada informasi tidak sempurna. Jadi produsen sering salah mengira kenaikan harga sebagai kenaikan harga relatif, bukan inflasi. Yang keempat ada kurva Phillips. Jadi hubungan terbalik inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Yang kelima ada ekspektasi disinflasi. Jadi ekspektasi inflasi mempengaruhi inflasi aktual dan biaya penurunan inflasi. Selanjutnya ini adalah inti agregat supplies. Jadi maknanya adalah output hanya naik jika harga aktual lebih tinggi dari yang diharapkan. Terus selanjutnya ada model sticky price. Jadi mengapa harga kaku? Karena kontrak jangka panjang, biaya mengganti harga atau cost. Jadinya pelanggan tidak suka harga sering berubah. Upah menjadi lambat, berubah. Yang bisa disebut sticky wage. Dampaknya perusahaan lebih sering mengubah-ubah. Ini kurang terinput. Terus ini model sticky price, rumusnya. Jadi maknanya adalah semakin banyak harga kaku, harga supply semakin datar, perubahan ADE lebih mempengaruhi output daripada harga. Selanjutnya adalah informasi tidak sempurna atau dari Lukas. Contoh, petani melihat harga produknya naik dan tidak tahu apakah inflasi umum atau harga relatif naik. Hal itu mengakibatkan salah persepsi, produksi meningkat, dan semua produsen bereaksi sama. Nah inilah hasilnya. Ada rumus terus dikembangkan oleh Robert Lucas. Lanjutnya adalah jangka pendek versus jangka panjang. Dalam jangka pendek, harga itu sticky dan harga supply miring ke atas. Jadi outputnya bisa naik atau turun dari alami. Kalau dari jangka panjang, harga itu fleksibel, nggak terlalu sticky. Nah, dia nggak miring, tetapi vertikal untuk aggregate supply-nya. Nah, outputnya kembali normal. Ini untuk kurva Phillips. Nah, selanjutnya adalah ekspektasi adaptif. Sama dengan EP sama dengan P min 1. Jadinya inflasi masa lalu mempengaruhi inflasi sekarang. Jadi inflasi sulit turun karena sudah tertanam. Jangan tingkat pengangguran saat inflasi stabil. Selanjutnya ada sacrifice ratio, jadi sekitar 5% GDP hilang untuk menurunkan inflasi 1%. Disinflasi membuat hal secara ekonomi. Contohnya Volcker, itu agak supaya tahun 1980-an. Menjadikan inflasi turun 9,3% menjadi 3,2%. Sedangkan pengangguran naik hingga 9,7%. Nah, rational expectation-nya adalah dua pandangan itu adaptif berdasarkan inflasi masa lalu. Disinflasi butuh resesi. Menjadikan rational expectation berdasarkan semua informasi. Jika kebijakan kredibel, disinflasi bisa tanpa resesi. Kuncinya adalah kredibilitas kebijaksanaan. Oke, kita susun kesimpulan. Jadi kesimpulan adalah harga supply jangka pendek miring ke atas karena harga sticky dan informasi yang disampaikan tidak sempurna. Yang kedua adalah kurva Phillips menunjukkan trade-off inflasi pengangguran.
Tiga, inflasi sulit turun karena ekspektasi. Empat ada disinflasi mahal atau sacrifice rasio. Yang kelima adalah kredibilitas kebijakan sangat penting. Sekian dari kelompok saya. Bila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang mampu dimengerti dan materi-materi yang kurang, kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih.